Sampurasum, halo warga pecinta KDM. Secara mengejutkan, Kang Deddy Mulyadi mengatakan tidak boleh nanam sawit di Jawa Barat. Wow. Sementara kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini bertentangan dengan bosnya, yaitu Pak Prabowo. Kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini bertentangan dengan kebijakan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo dengan Pak KDM itu satu partai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kebijakan daripada Pak KDM dengan Pak Prabowo itu bertentangan? Apakah Kang Deddy Mulyadi membangkang kebijakan daripada Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo ini si paling sawit? Kenapa dia suka menyarankan masyarakat Indonesia itu nanam sawit? Bahkan Pak Prabowo secara mengejutkan dia mengatakan akan ada perencanaan besar-besaran menanam sawit di Papua, guys. Wow. Bayangkan, Kang Deddy Mulyadi satu partai dengan Pak Prabowo, tapi Kang Deddy Mulyadi membantah kebijakan daripada Pak Prabowo, membangkang dari kebijakan Pak Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak KDM ini akan dipecat oleh Pak Prabowo? Apakah Pak KDM ini akan dipecat Pak Prabowo dari Partai Gerindra? Apakah Pak Prabowo seorang presiden bisa memecat seorang gubernur? Kemudian ternyata berdasarkan data dari pakar IPB, Institut Pertanian Bogor, pakar ini mengatakan bahwa kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini harus direvisi ulang. Kang Deddy Mulyadi mengatakan, kita tidak boleh nanam sawit di Jawa Barat itu karena sawit itu merusak ekologis, merusak ekosistem. Sawit itu adalah tanaman manja. Sawit itu boros dengan air. Sawit itu tidak bisa menahan air. Sawit itu adalah penyebab terjadinya banjir. Itu yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sementara yang dikatakan oleh pakar dari IPB ini, sawit itu sebenarnya tidak boros air. Jadi pakar daripada IPB ini mengatakan Kang Deddy Mulyadi harus merevisi kebijakannya. Nah, yang jadi pertanyaan, mana fakta yang benar? Apakah yang diucapkan Kang Deddy Mulyadi ini benar atau tidak? Kemudian, kenapa sekarang ini banyak orang yang mempolitisasi kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi? Banyak banget orang di Jawa Barat kalau saya perhatikan itu ya, mempolitisasi kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Apakah ini rencana untuk menjegal pencalonan KDM tahun 2029? Apakah ini semacam politisasi mencegah Kang Deddy Mulyadi jadi calon presiden tahun 2009? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, yang paling gencar, yang paling ngotot menjegal kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi itu adalah rata-rata pendukung Anies Baswedan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau mereka menggalakkan isu anti sawit, apakah ini bermuatan politik? Apakah ini ada tujuan supaya Kang Deddy Mulyadi itu dijegal jadi calon presiden? Jadi kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi, kita sebagai pecinta Kang Deddy Mulyadi, kita harus berada pada barisan Kang Deddy Mulyadi. Kita harus mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kita tidak boleh membiarkan Kang Deddy Mulyadi sendirian selagi Kang Deddy Mulyadi ini berpihak pada rakyat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu berani membantah kebijakan daripada Pak Prabowo? Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini tidak takut kehilangan jabatan kalau dia menentang kebijakan Pak Prabowo, yaitu Prabowo si paling sawit, sementara Pak KDM anti dengan sawit. Ada satu rahasia yang jarang diketahui oleh pecinta KDM seputar Kang Deddy Mulyadi. Apa itu? Rahasianya adalah salah satu rahasia yang jarang diketahui oleh pecinta KDM seputar cara manuver politik KDM di dunia politik. Apa itu? Jadi Kang Deddy Mulyadi ini nggak peduli dengan keputusan partai. Maksudnya gini, kalau keputusan partai itu, kebijakan partai itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat, maka Pak Kang Deddy Mulyadi nggak segan-segan menentang kebijakan itu. Dia tidak takut kehilangan partai. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi berpikir, kalau kita mengikuti yang namanya hati nurani masyarakat, ya kemudian kita berpihak pada masyarakat, maka yang diburu partai itu adalah politisi yang berpihak pada rakyat, bukan politisi yang berpihak pada ketua partai. Itulah alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi ini menentang kebijakan Pak Prabowo. Bukan berarti mereka itu berantem, bukan berarti mereka gontok-gontokan, bukan.
Tapi Kang Deddy Mulyadi berpikir, demi kepentingan rakyat Jawa Barat, demi kepentingan masyarakat Jawa Barat, maka jabatannya dipertaruhkan, maka kebijakannya dipertaruhkan. Bahkan dia melawan atasannya sendiri, melawan bosnya sendiri, secara kebijakannya, bukan kotok-kotokannya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi ini rahasia daripada Kang Deddy Mulyadi dalam berpolitik. Dia sangat pro terhadap rakyat. Kalau kebijakan bosnya, kalau kebijakan Pak Prabowo itu menyengsarakan rakyat, kalau kebijakan Pak Prabowo itu walaupun Pak Prabowo sebagai atasannya, ketua partainya, maka Kang Deddy Mulyadi nggak segan-segan menentang kebijakan daripada Pak Prabowo, walaupun itu bosnya. Dan menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Jarang-jarang pemimpin seperti ini. Semenjak 100 tahun terakhir ini, tidak ada satupun pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini hanya lahir 100 tahun sekali. Jarang-jarang pemimpin seperti ini. Jadi kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi, rapatkan barisan. Kang Deddy Mulyadi akan dijegal, guys. Kang Deddy Mulyadi akan dihalang-halangi jadi calon presiden. Kita punya visi dan misi, yaitu pencalonan Kang Deddy Mulyadi. Di antara sahabat yang nonton video ini, kalau setuju Kang Deddy Mulyadi calon presiden, maka jangan lupa subrek channel ini. Karena apa? Karena kita harus bersatu. Banyak musuh-musuh Kang Deddy Mulyadi yang menjenggal pencalonan Kang Deddy Mulyadi tahun 2029. Oleh karena itu, kita sebagai pendukung KDM, kita harus merapatkan barisan. Kita tidak boleh lengah. Pertarungan yang sebenarnya itu di media sosial. Jadi kalau kita kalah dalam bernarasi di media sosial, maka Kang Deddy Mulyadi akan hancur berantakan. Elektabilitasnya akan hancur. Kalau tidak ada yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, maka akan hancur berantakan. Kalau kita termakan propaganda kebencian-kebencian terhadap KDM, maka elektabilitas Kang Deddy Mulyadi akan turun drastis. Dan yang mereka harapkan itu siapa? Pak Anies. Yang mereka harapkan itu siapa? Pak Anies yang jadi calon presiden. Makanya mereka sengaja menjegal Kang Deddy Mulyadi sekarang semenjak gubernur. Supaya apa? Supaya elektabilitasnya turun, supaya elektabilitas Pak Anies naik. Itu tujuan mereka sebenarnya. Kemudian baru-baru ini pakar daripada IPB mengatakan keputusan daripada Kang Deddy Mulyadi ini keliru, harus direvisi. Kebijakan daripada KDM yang melarang penanaman sawit di Jawa Barat itu keliru. Sementara baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana penemuan sawit berhektar-hektar di Cirebon. Dan pejabat di sana tiba-tiba amnesia, tiba-tiba amsyong ya, tiba-tiba mereka mengatakan, kok di sini ada sawit? Pura-pura nggak tahu ya, padahal ada sekitar 6 hektar sawit di Cirebon, sawit yang baru ditanam. Dan pejabatnya pura-pura tidak tahu. Padahal ya mereka juga tahu, ya nggak mungkin nggak tahu pejabatnya. Pasti harus ada yang namanya izin lingkungannya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah sawit itu boros air? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya sawit itu bukan boros air. Tapi permasalahannya sawit itu tidak bisa menahan air. Karena apa? Karena sawit itu berakar serabut. Apa sih perbedaan daripada akar serabut dengan akar tunggang? Perbedaan daripada akar serabut dan akar tunggang itu sangat sederhana. Akar serabut itu biasanya lurus ke bawah dan tidak berbelok-belok. Sementara akar tunggang itu berbelok-belok. Sehingga dia bisa menahan yang namanya batu, menahan air ketika ada hujan deras. Namun kalau akar serabut, akar daripada sawit ini tidak bisa menahan air. Karena apa? Karena akarnya serabut ke bawah dan tidak berbelok-belok di bawah. Tidak bisa menahan batu, ya. Tidak bisa menahan yang namanya erosi. Sehingga sawit ini sering mendatangkan yang namanya bencana. Ketika air hujan turun, ya, airnya nggak bisa ditekan di bawah, nggak bisa ditahan, sehingga terjadi yang namanya banjir. Sementara kalau pohon itu punya akar tunggang. Nah, ketika datang air, datang banjir, dan sebagainya, maka akarnya di bawah itu menahan yang namanya batu-batuan, ya, menahan air, dan bisa mencegah yang namanya banjir. Itu maksud daripada Kang Deddy Mulyadi. Makanya dia mengharamkan yang namanya sawit. Makanya dia melarang yang namanya pembangunan perkebunan sawit di Jawa Barat. Kemudian selain itu, tanaman sawit ini adalah tanaman manja. Tanaman sawit ini adalah tanaman impor, guys. Ini berasal dari Afrika. Ya, bukan tanaman asli Indonesia. Belanda lah yang mendatangkan sawit ini dari Afrika.
Sawit ini pertama kali ditanam itu di Bogor, Jawa Barat. Itu pertama kali dilakukan percobaan oleh Belanda. Dilakukan penelitian di Indonesia. Ternyata sawit itu tumbuh di Bogor. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sawit ini menjadi malapetaka atau tidak? Kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi menjadi malapetaka. Karena apa? Karena sawit ini pohon manja, harus dipupuk ya. Kemudian merusak struktur tanah ya, merusak kesuburan tanah. Sawit ini sangat merusak kesuburan tanah dan kalau tidak dikasih pupuk ya, maka sawit ini akan cepat mati. Ibarat manusia, sawit ini sama seperti orang yang egois ya, egois banget ya, harus dipuja-puji ya, harus dikasih makanan, semuanya harus dituruti, egois banget. Sawit ini adalah pohon yang egois banget. Tapi disclaimer on ya guys, saya tidak melarang yang nonton video untuk menanam sawit ya. Tapi kan permasalahannya di Jawa Barat itu lahannya kan nggak terlalu luas lagi. Sehingga kalau misalnya ada orang menanam sawit di Jawa Barat itu tidak mungkin bisa karena lahan yang terbatas. Jadi kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya nggak usah terlalu dipolitisi oleh pesaing-pesaing politiknya. Tapi kalau saya perhatikan pendukung-pendukung daripada Anies Baswedan mencegal ya Kang Deddy Mulyadi melalui kebijakan-kebijakannya, mengkritisi Kang Deddy Mulyadi melalui kebijakan-kebijakannya. Menurut saya pribadi ini nggak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Karena di Jawa Barat itu tidak terlalu luas lahannya, tidak seperti di Kalimantan dan di Sumatera. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, kenapa Kang Deddy Mulyadi ini sengaja dijegal gitu ya? Apa alasannya? Kenapa banyak pesaing-pesaing daripada Kang Deddy Mulyadi ini seakan-akan berusaha mencegah Kang Deddy Mulyadi supaya elektabilitasnya turun gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat-sangat berpotensi jadi pengganti Pak Prabowo. Bahkan elektabilitasnya sudah mengejar elektabilitas Pak Prabowo. Belum pernah terjadi sejarahnya di Jawa Barat. Elektabilitas gubernur itu lebih gede, lebih tinggi daripada presiden. Tapi pada faktanya, elektabilitas Pak Kadem ini lebih tinggi di Jawa Barat daripada Pak Prabowo. Sementara elektabilitas Pak Anies sudah terjun bebas. Sehingga apa? Sehingga dicari-cari kesalahan daripada Pak KDM ini. Supaya apa? Supaya elektabilitas Pak Anies naik. Karena kalau saya perhatikan sekarang ini Pak Anies sudah mempersiapkan tahun 2029 untuk calon presiden dan sudah mulai membangun yang namanya kroni-kroni, proksi-proksi, dan partai-partai. Kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi nggak boleh lengah. Kita harus berada pada barisan pendukung Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan Kang Deddy Mulyadi, maka elektabilitasnya akan terjun bebas dan tidak ada orang yang memilih Kang Deddy Mulyadi nanti jadi presiden. Dan perang yang sebenarnya itu ada di media sosial guys, di TikTok, di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Jadi kalau kita meninggalkan Kang Deddy Mulyadi, kalau kita tidak bersatu padu ya menjadikan Kang Deddy Mulyadi presiden, kalau kita tidak paksa, maka kita akan kehilangan pemimpin yang sangat luar biasa. Kang Deddy Mulyadi adalah anugerah. Hanya 100 tahun sekali ada orang seperti Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Bayangkan Kang Deddy Mulyadi itu satu partai dengan Pak Prabowo, tapi dia rela meninggalkan jabatannya. Dia tidak perlu dengan jabatan gubernur. Ya, dia menentang kebijakan daripada bosnya. Itu artinya kalau tidak berpihak pada rakyat, Kang Deddy Mulyadi tidak neko-neko, orang yang jujur gitu. Bayangkan dia sampai bertentangan dengan bosnya. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi ini nanti tidak dirangkul oleh Pak Prabowo tahun 2009, ya kalau dia tidak dijadikan wakil pengganti daripada Gibran, maka selesai. Kalau Pak Prabowo ini dipinang oleh partai lain, misalnya seperti Partai Golkar misalnya, atau Partai Nasdem, atau partai apapun itu, maka Kang Deddy Mulyadi ini bisa dipastikan menang. Apalagi kalau dipasangkan dengan orang atau tokoh dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, maka selesai sudah. Ya, kalau Jawa Timur dan Jawa Barat sudah bersatu, selesai. Pak KDM ini akan jadi presiden. Ya, jadi kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi kita harus mengawal ketat Pak KDM ini. Karena apa? Karena kalau tidak kita kawal maka Kang Deddy ini akan dihabisi di media sosial. Kalau saya perhatikan sekarang ini sudah mulai banyak yang menghujat, ya mulai merendahkan Kang Deddy Mulyadi. Kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi harus bersatu. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam waras.